Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Network Tutorial ya. Jadi malam kali ini saya akan membahas tentang NV2 QoS ya, atau NV2 COS. Itu NV2 yang jadi inti judulnya itu adalah kita ingin memprioritaskan sebuah traffic di dalam link radio mikrotik ya. Misal nih, kita ingin memprioritaskan ICMP misal, atau ping ya, atau kita ingin memprioritaskan traffic game di dalam link radio ya, bukan bukan router. Jadi intinya kita ingin memprioritaskan sebuah traffic di dalam link radionya. Jadi di link radionya, bukan di routernya ya, atau distribusinya, bukan. Jadi dimana kita punya link radio mikrotik, misal LHG5ND P2P dengan mikrotik juga LHG5ND ya. Jadi di dalam link P2P kita ingin memprioritaskan misal game. Jadi yang paling utama itu diprioritaskan adalah game di link P2P kita ya. Diingat, link P2P bukan mikrotik, bukan routernya ya. Bisa juga bukan hanya game, bisa ICMP, bisa DNS, bisa video gitu kan, atau voice. Banyak sih, banyak yang sesuai keinginan kita aja sih, banyak opsional ya. Jadi opsinya yang kita mau terapin, misal di sini saya mau menerapkan game untuk priority nomor 1 di dalam link wireless P2P. Jadi tutorial ini hanya bekerja pada radio mikrotik ya. Untuk radio selain mikrotik nggak bisa gitu. Jadi mungkin teman-teman udah paham maksudnya ya. Langsung aja kita buka winboxnya. Nah, ini adalah link radio saya yang PTMP ya. Jadi ini adalah LHG5ND yang saya upgrade ke lisensi level 4 biar bisa lebih dari satu klien gitu. Jadi di sini pada link PTMP saya ingin memprioritaskan game. Jadi karena ada beberapa keluhan gitu kan, ketika traffic padat atau bandwidth besar yang lewat di radio saya, itu kadang game terasa nge-lag gitu kan. Jadi bagaimana caranya saya bisa memprioritaskan game untuk radio saya gitu. Jadi inilah triknya. Mungkin teman-teman ada yang punya masalah sama seperti saya ya. Ketika radio melewatkan traffic besar, game terasa lag. Mungkin ini bisa jadi solusi ya, selain kita memprioritaskan game pada sisi router kita gitu. Jadi langkah pertamanya itu ya, misal ini saya nambahin juga ICMP ya. Jadi yang pertama itu wirelessnya ya. Wirelessnya kita harus menggunakan protokol NV2. Jadi hanya NV2 yang punya QoS ya, QoS. Jadi QoS itu kita bisa memprioritaskan traffic ya. Jadi wireless protokolnya harus NV2. Jadi untuk wireless protokol itu menurut saya yang paling stabil itu ya memang NV2 ya, dibanding dengan Nestream, dengan 802.11,
Kalau kita ngomong radio mikrotik ya beda cerita dengan radio yang lain yang bukan brand mikrotik gitu. Jadi kalau ngomong radio mikrotik itu yang paling stabil secara pengalaman saya itu ya NV2, dan secara teori di mikrotik.com itu ngomong ya yang paling stabil itu NV2. Jadi teori dengan pengalaman itu sudah sejalan. Jadi memang ketika saya terapkan protokol NV2 itu memang ya itu yang paling stabil kalau di lapangan ya. Jadi untuk wireless itu sebenarnya kalau saya bilang ya, itu wireless itu nggak ada rumus pasti, oh harus channel sekian, oh harus band 20, oh harus protokol Nestream, enggak. Beda lapangan, beda kesettingan kan gitu. Jadi kalau ngomong wireless itu nggak ada rumus pastinya. Oh harus disetting frekuensi 5180 biar lebih stabil, enggak. Mungkin itu di lapangan Anda kan gitu. Kalau di daerah saya pasti beda lagi. Mungkin yang frekuensi itu sudah penuh di lokasi saya kan. Jadi intinya kalau ngomong wireless itu nggak ada rumus pasti. Pakai ini itu biar stabil, enggak. Menurut saya sih enggak. Karena ada juga yang pakai net metal misal bisa kalau saya pakai bisa tembus 200 MB, tapi ketika temen yang pakai cuma mentok 100 MB, nah itu pasti kan masalah di lapangan karena intervensi sudah crowded ya udaranya di sana. Jadi masuk ke pembahasan aja. Jadi protokolnya itu wajib NV2. Kalau modenya itu ya harus bridge ya. Jadi NV2 COS itu hanya berjalan pada access point dan kita settingnya di access point. Di klien cukup ngikutin protokol NV2 nya saja gitu. Terus di bagian untuk yang lain-lainnya mungkin band, channel width kita akan bahas di video-video selanjutnya. Jadi kita ini mau bahas NV2 nya ya dulu ya. Jadi setelah wireless protokol kita masuk ke Nestream. Nestream ini harus enable ya. Biar apa? Biar stabil. Contoh nih, Mikrotik itu punya Nestream ya. Kalau TP-Link itu punya Maxstream. Kalau Ubiquiti itu punya Airmax. Jadi semua perangkat radio ini punya fitur khusus agar link radio itu bisa semakin stabil, dengan catatan harus satu merek gitu kan, satu brand. Kalau Ubiquiti ya sama-sama Ubiquiti biar bisa menggunakan fitur Airmax nya agar link itu lebih mantap gitu, lebih stabil. Nah begitu juga Mikrotik, kalau kita menggunakan sama-sama Mikrotik, radio Mikrotik, enable Nestream ini wajib biar link radio kita makin stabil. Tapi kalau kita beda radio, beda perangkat, ketika kita enable Nestream ini nggak akan bisa connect. Begitu juga kita kalau ngomong Ubiquiti, kalau kita P2P dengan berbeda merek, Airmax itu nggak bisa jalan, PTP itu nggak akan bisa connect karena fitur yang dimiliki masing-masing radio itu hanya untuk P2P sesama perangkat seperti itu. Kalau tadi kita udah ngomong Mikrotik, ngomongin Ubiquiti, ngomongin TP-Link ya. TP-Link itu ada juga namanya Maxstream. Jadi Maxstream itu harus di-enablekan biar semakin stabil gitu linknya. Dengan catatan itu lagi harus satu merek. Kalau nggak satu merek nggak akan connect kan gitu.
Jadi kalau kita pakai radio mikrotik itu ini harus di checklist ya, dicentang biar semakin stabil. Lanjut ke NV2. Nah, disinilah intinya prioritas bandwidth tadi. Jadi kalau kita pakai radio mikrotik itu defaultnya sudah ada QCon 2, dan ini default ya, ini tadi sudah saya setting. Nah, artinya apa? 2 ini, kenapa harus 2? Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 4 gitu kan? Dan costnya kenapa harus default? Nah, saya sudah baca dengan di mikrotik.com. Con 2 itu merujuk kepada ini ya. Nah, jika kita membuat default yaitu Con 2, maka pemetaannya adalah prioritas 0, 1, 2, 3 di dalam antrian 0, prioritas 4, 5, 6, 7 di dalam antrian 1. Maksudnya apa ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, saya tadi sempat cari-cari itu di sini. Saya dapatnya di sini. Kalau ini saya tadi lihat di CTE ya. CTE itu ini 0 dan 3 itu adalah base effort. Biasanya dipakai untuk perangkat jadul, nggak support QoS. 1 dan 2 itu digunakan untuk download FTP, printing background ya. Lalu 4, 5 untuk prioritas video, 6 dan 7 untuk prioritas voice ya, voice. Jadi kalau kita pakai defaultnya mikrotik itu berarti ini ya urutannya ya. Mungkin teman-teman sudah kenal itu WMM. Kalau teman-teman mau baca itu WMM. Jadi mikrotik punya aturan main defaultnya itu ini, prioritas 0, 1, 2, 3 di dalam prioritas 0, 4, 5, 6, 7 di dalam prioritas 1 gitu. Jadi di perangkat mikrotik itu bacanya dari 0 dulu, baru 1, 2, 3 sampai seterusnya gitu. Jadi ada prioritas juga 8 itu. Jadi di dalam QCon nya itu ini kita bisa setting 8 maksudnya gitu ya. Ketika kita setting 8, maka dia akan ikuti aturan ini sesuai nomor ya. Prioritas 1 antrian 0, prioritas 2 antrian 1. Jadi prioritasnya itu tadi seperti ini. Kalau 0 sampai 3 sama dengan ini base effort, 1 dan 2 sama dengan background, yaitu dipakai untuk yang suka download file. Jadi sesuai urutannya. Kalau kita pakai antrian 8 di QCon-nya di sini. Nah, gitu. Lalu di sini kita baca lagi. Ada juga kalau kita pakai antrian 4. Antrian 4 itu antriannya seperti ini. 0 sampai 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Jadi kita bisa sesuaikan link radio kita. Misal kita ingin memprioritaskan download gitu kan, kita bisa pakai yang mana download ya, download. Nah ini 1 dan 2. Jadi kalau di mikrotik kita bisa ambil antrian 8 di sini. Jadi kita bisa modif QCon nya itu di posisi 8 seperti itu. Lanjut. Jadi masuk ke langkah
Nah kalau kalau kita ingin nggak mau pakai aturan ini, saya maunya saya nggak mau memprioritaskan video, saya nggak mau memprioritaskan yang download, saya ingin memprioritaskan game misal. Nah di dalam aturan WMM ini nggak ada yang namanya prioritas game ya, perlu diingat, nggak ada aturan prioritas game. Jadi kita harus membuatnya manual gitu ya. Jadi karena nggak ada prioritas game, kita harus membuatnya manual. Bagaimana caranya? Nah caranya seperti ini. Pertama kita harus punya port game ataupun address list game ya. Ini bisa kita campur sama ICMP. Kalau saya pakai ICMP game, jadi misal ini ICMP nya aja biar gampang. Ini chainnya bisa pre-routing, lalu protokolnya ICMP, actionnya set priority, new priority nya kita buat 2. Udah, setelah seperti itu pas stroke-nya yes. Lalu kalau ada tambahan lagi misal port game juga sama, priority-nya harus sama 2, pas stroke-nya yes, chain-nya pre-routing ya, lalu protokolnya DST port-nya port game yang ini yang kita maksud tadi. Udah, setelah seperti itu lalu di bagian wireless ini kita pilih NV2 ya. Nah jika kita menerapkan manual ya, manual priority atau manual QoS, kita harus merubah yang awalnya default menjadi frame priority, lalu queue count-nya sesuai yang kita buat di manual. Di manual kita set itu 2, jadi di NV2 queue count-nya kita set 2 juga. Oke, sampai di situ kita masuk ke menu bridge, klik pilih setting, lalu use IP firewall, ini kita checklist. Nah itu sudah selesai dengan cara seperti itu ya. Jadi caranya kalau menurut saya sih gampang. Jadi dengan begitu kita dapat memprioritaskan traffic game dan ICMP dengan aturan kita sendiri, karena di aturan WMM nya Mikrotik nggak ada prioritas game dan ICMP. Jadi kita harus membuatnya manual begitu. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan NV2 QoS atau memprioritaskan traffic, bisa menggunakan wireless protokol NV2 seperti itu. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan mungkin bisa di komen, nanti akan saya balas. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.